Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita bersyukur pada hari ini masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Mari kita bersama-sama menjelajahi petunjuk hidup yang agung ini dengan tema yang hendak saya bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu tentang pentingnya bersyukur. Nikmat Allah SWT yang diberikan kepada kita sangatlah berlimpah. Bahkan terkadang tanpa kita pinta, Allah tetap menganugerahkan nikmat yang sangat banyak. Mulai dari nikmat sehat, nikmat panca indera, nikmat akal, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, tidak ada yang lebih patut untuk dilakukan selain bersyukur atas limpahan rahmat dan rahimnya. Bersyukur adalah satu di antara bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi yang ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan dan kenikmatan, karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan dan kenikmatan yang diberikan akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah penggunaan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala oleh seorang hamba, baik dalam bentuk pendengaran, penglihatan, hati, maupun yang lainnya, sesuai dengan tujuan penciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan hambanya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan. Bila melakukannya, maka nikmat itu akan ditambah lagi olehnya. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada mereka yang mengingkari nikmatnya dan tidak mau bersyukur bahwa Dia akan menimpakan azabnya yang sangat pedih. Apabila kalian mensyukuri nikmat penyelamatan dan lain-lain yang pernah aku berikan kepada kalian berupa keteguhan iman dan ketaatan, niscaya aku akan menambahkan nikmat-nikmatnya yang telah aku berikan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Musa ketika mengingatkan kaumnya, yaitu Bani Israel, tentang nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah diselamatkannya Bani Israel dari penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun. Namun karena Bani Israel di zaman Nabi Musa tidak bisa bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmat tersebut berbalik menjadi ujian dan pelajaran bagi mereka dan manusia di generasi selanjutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu hikmah dari bersyukur. Jika Bani Israel bisa mensyukuri nikmat Allah dan tidak kufur kepadanya, mereka akan mendapatkan tambahan nikmat, bukan siksaan. Ayat ini memang mengisahkan Nabi Musa bersama umatnya, yaitu Bani Israel. Tetapi umat Islam harus mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah tersebut. Sifat selalu bersyukur merupakan sesuatu yang diperintahkan dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam diri setiap umat muslim. Ketika siapa saja dapat bersyukur atas anugerah nikmat Allah Subhanahu wa taala di kehidupan sekarang ini,
maka nilai nikmat itu bukan berkurang karena malah dapat bertambah berlipat ganda. Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk selalu bersyukur dan tidak meniru bangsa Yahudi yang tidak pernah bersyukur. Bentuk azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingkar terhadap nikmatnya adalah dengan melenyapkan semua nikmat yang telah diberikan. Munculnya sikap kufur seperti rasa tidak puas hanya akan menyisakan perasaan tersiksa bagi dirinya. Sikap ini adalah hal yang sia-sia karena tidak menikmati kebesaran dan kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaik ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Dengan bersyukur, hidup akan merasa lebih tenang karena kita merasa terus cukup, sehingga kita akan lebih mudah bahagia dan mampu menjalani hidup dengan berkualitas. Sedangkan yang enggan untuk bersyukur, hatinya akan kering dan dihantui oleh rasa ketidakpuasan dan ingin meraih banyak hal. Meski hidupnya sudah berkecukupan, tetapi orang yang jarang bersyukur, hidupnya sempit dan sulit menemukan bahagia. Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqomah dalam mengikuti ajarannya, serta memberikan kebahagiaan dan kedamaian yang hakiki di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.